netizen yang kami lakukan, pemirsa, dengan pertanyaan yang muncul di layar kaca Anda. Jadi hampir netizen di aplikasi X dan Instagram mengatakan ya, Komisioner KPU terjerat kasus. Apakah ini akan mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap KPU? Ini menjadi pekerjaan rumah para komisioner berikutnya. Bicara soal integritas, masihkah Anda percaya terhadap integritas Komisioner KPU? Ada yang mengatakan masih dari aplikasi X 92%, masih dari netizen di Instagram 46%, tidak mengatakan 54%. Dan apakah sanksi yang dijatuhkan DKPP akan mempengaruhi kinerja KPU jelang pilkada? Hampir semua netizen mengatakan akan mempengaruhi kinerja KPU jelang pilkada. Ya, perlukah Komisioner KPU Pusat diganti sebelum pilkada? 81% netizen di Instagram dan 91% netizen di aplikasi X mengatakan perlu untuk dilakukan pergantian komisioner sebelum pilkada. Baik, saya akan kembali ke Mbak Oki. Mbak Oki, apakah kemudian kasus ini menjadi momentum jika ternyata ada korban-korban dari relasi kuasa, manipulasi yang berujung pada kasus asusila akan memberanikan diri mereka untuk lebih speak up? Menurut Anda, adakah momentum itu dan jadi efek jera bagi pihak yang ingin menggunakan relasi kuasa? Tergantung bagaimana tindak lanjut ini. Jadi sudah seharusnya kasus ini masuk ke ranah pidana, dan jika memang ini bisa dilanjutkan ke ranah pidana, ini akan menjadi sebuah angin segar, kabar baik untuk para korban-korban kekerasan seksual, korban-korban pemaksaan dalam berbagai bentuk hubungan untuk bisa speak up, untuk bisa bicara. Nah, tapi selain itu ya, Afi ya, saya agak sedikit terganggu jika kita hanya melulu memfokuskan pembicaraan soal ketua KPU, pelanggaran ketua KPU ini sebagai kasus personalnya ketua KPU. Kita tidak boleh lupa bahwa sebelum ketua KPU dinyatakan melakukan terkena kasus asusila ini, beliau sudah pernah dinyatakan melanggar etika dalam pendaftaran capres dan cawapres. Bedanya adalah dalam kasus pelanggaran etika pendaftaran capres dan cawapres itu tidak ada pemberhentian, tidak ada sanksi apapun selain teguran. Nah, lalu kemudian ketika kemudian pelanggaran asusila bisa mendapatkan sanksi dipecat, kenapa yang dulu tidak? Ini sudah menimbulkan pertanyaan besar. Jadi kita tidak boleh menyempitkan persoalan kasus di KPU saat ini sebagai persoalan pribadi dari ketua KPU semata. Ini persoalan lembaga, ini persoalan sistemik. Jadi jangan sampai ini menjadi presiden yang justru saya takutkan ini menjadi exit strategi dari pihak-pihak yang kemarin melakukan kesalahan dalam proses pemilu. Ya sudah nih, kan ketua KPU-nya sekarang udah dipecat, berarti sudah nggak perlu lagi dimasalahin yang soal pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu nanti kemarin itu. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah pengusutan pidana tetap harus dilaksanakan, tapi secara kelembagaan. Saya sepakat tadi ketika ada polling, walaupun itu polling hanya di sosial media, apakah memang harus diganti semua komisioner KPU-nya? Memang kita tidak lagi bisa berharap pada KPU secara kelembagaan saat ini. Memang harus ada pergantian. Dan lebih besar lagi sebenarnya, saya sedikit tidak bisa lagi berharap ada perubahan yang sifatnya sistemik kelembagaan di rezim saat ini. Masalahnya kalau ini sekarang tidak ada perubahan, ini bisa-bisa akan terbawa terus di rezim-rezim selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.